Oke guys, kali ini aku akan bercerita tentang film News of the World. Film ini belum lama dirilis pada tanggal 25 Desember 2020 yang lalu guys. Ini merupakan film baru Hanks setelah 3 bulan perilisan Greyhound. Film ini bercerita tentang seorang kapten yang penuh tanggung jawab saat ia menemukan gadis yang sedang tersesat. Dan totalitasnya sebagai pembaca berita yang kemudian merubah peradaban pada saat itu. Oke, kalau gitu langsung aja kita simak sama-sama ceritanya. Tapi tunggu dulu. Sebelum kalian nonton video ini, ada baiknya untuk kalian subscribe dan like channel ini. Mari kita dukung sama-sama dunia perfilman tanpa harus nonton iklan. Dan izinkan saya untuk mengutip sedikit pepatah dari Yunani yang berkata, cita-cita manusia adalah tergantung pada film apa yang terakhir ya tonton. Oh iya, satu lagi nih, biar lebih abdol nontonnya, siapkan terlebih dahulu keripik kentang sama susu beruangnya guys. Kalau nggak ada, minimal singkong rebus sama teh tawar deh. Jangan lupa juga sedia tisu karena ending dari cerita ini mengandung unsur bawang merah guys. Oke, kita langsung masuk ke filmnya. Film ini bermula di sebuah kota Texas Utara pada tahun 1870. Kapten Jefferson Kyle Kidd adalah mantan anggota Confederate Infantry yang mencari nafkah dari kota ke kota dengan membacakan sebuah berita pada koran untuk masyarakat dengan biaya 10 sen per orang. Suatu malam, Kapten Kidd sedang membacakan berita tentang epidemi meningitis yang telah menyebar di wilayah Texas Utara dan telah memakan 97 jiwa setiap 2 bulannya. Koran Houston Telegraph terbitan 1 Februari itu telah menyita banyak perhatian dari masyarakat. Setelah malam itu, Kapten Kidd berangkat ke lokasi berikutnya. Sampai di tengah perjalanan, dia menemukan gerobak kuda terbalik di jalan. Perjalanan Kapten Kidd pun terganggu, sehingga ia harus turun untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia bertemu dengan seorang pria kulit hitam yang digantung secara tragis seperti sedang disalib dan sebuah kertas yang melekat pada tubuhnya yang bertuliskan Texas says no, it's a white country. Rupanya pesan tersebut bisa kita artikan bahwa Texas tidak menerima manusia yang berkulit hitam. Dan di lain hal ada seorang gadis kulit putih yang begitu ketakutan dan berlari setelah Kapten Kidd melihatnya. Namun Kapten Kidd berhasil menenangkan gadis itu. Gadis yang memakai pakaian penduduk asli Amerika itu bernama Johanna. Bukan Johnny ya guys. Namun terlihat bahwa si Johanna ini tidak paham dengan apa yang diucapkan oleh Kapten Kidd. Yang rupanya ia merupakan keturunan dari suku Kiowa. Dan perlu diketahui bahwa suku Kiowa merupakan suku yang sangat terpencil pada saat itu. Tak berselang waktu lama, pasukan Union Army yang sedang berpatroli dengan kudanya itu pun menghampiri Kapten Kidd. Perlu diketahui pada masa itu kendaraan mereka adalah kuda. Dengan sejujurnya Kidd menceritakan tentang apa yang baru saja ia temukan. Lalu Kapten Kidd diperintahkan oleh pimpinan pasukan Union Army, sebut saja pasukan OTAN, untuk membawa gadis itu ke petugas Union di sebuah pos pemeriksaan di kota Red River di mana mereka akan memilah-milah biro urusan Indianya dan memastikan Johanna dikembalikan pada keluarganya yang masih hidup. Di pos pemeriksaan Union, Kapten Kidd diberitahu bahwa perwakilan biro urusan India sedang melakukan reservasi dan tidak akan tersedia selama 3 bulan ke depan. Kemudian Kapten Kidd mencari perlindungan dengan kedua orang temannya yang juga merupakan mantan infanteri konfederasi. Lalu Kapten Kidd pergi untuk membaca berita dan setelah kembali ia merasa harus bertanggung jawab untuk mengembalikan gadis itu ke keluarganya yang masih hidup. Saat berangkat mereka banyak menemukan topik pembicaraan, tetapi tidak ada yang berhasil dalam berkomunikasi dengan yang lain. Johanna yang tumbuh dan berkembang dalam suku Kiowa itu tidak dapat berbahasa Inggris. Tak ada satu kata pun yang ia pahami ketika Kapten Kidd berbicara. Hal ini semakin diperparah di perhentian berikutnya. Ketika Kapten Kidd dihadapkan oleh 3 tentara konfederasi yang berubah menjadi penjahat gila yang menyatakan minat untuk membeli gadis dari Kidd. Emang lo pikir gorengan cok bisa dibeli? Kemudian Kapten Kidd tetap tegas untuk menolak. Tetapi ketiga pria itu tetap mengejar. Mengarah ke baku tembak di sebuah hutan belantara di mana Johanna dan Kapten Kidd mengatasi hambatan untuk bekerja sama demi pelestarian diri. Pada saat itu terjadi negosiasi antara Kapten Kidd dengan penjahat pedofil itu. Keduanya sepakat untuk berdamai dan tidak saling membunuh jika Johanna diserahkan pada pedofil gila itu. Kali ini posisi Kapten Kidd memang tidak menguntungkan. Dia hanya mempunyai sebuah pistol dengan peluru terbatas dan harus menghadapi 3 musuh sekaligus.
Tapi ini hanyalah tipu muslihat semata. Saat dua musuh mendekati Kapten Kidd untuk mengambil Johanna, Kapten Kidd pun menembaknya dengan senapan burung yang sebelumnya peluru itu isinya diganti dengan logam berkat kecerdikan Johanna. Tersisa satu pedofil gila, kali ini sedikit seimbang. Namun Kapten Kidd berusaha lari menyusui batuan sementara pedofil itu mengejar. Dan tak disangka mereka hanya saling berbatasan dengan batu. Saat keduanya mulai curiga lagi-lagi, Kapten Kidd dengan kecerdasannya mampu mengatur siasat dengan cantik. Kemudian 3 tentara konfederasi jahat itu pun tumbang di tangan Kapten Kidd. Perjalanan mereka pun memakan waktu berminggu-minggu melewati gurun yang terik dan dengan gerobak kuda sederhana dan makanan yang seadanya. Di perhentian berikutnya, Kapten Kidd bertemu dengan kelompok milisi radikal yang bekerja untuk membersihkan kabupaten dari orang luar. Kapten Kidd dikontrak untuk membaca berita yang disetujui dari pemimpin kota. Saat Kapten Kidd mulai menaiki mimbar, para masyarakat pun berkumpul dan bersiap untuk mendengarkannya. Kapten Kidd diberi sebuah koran yang berjudul The Earth. Tetapi Kapten Kidd memilih untuk membaca dari koran lain dan bercerita tentang sekelompok penambang batu bara yang melakukan unjuk rasa melawan seorang pria kejam yang menolaknya untuk mematuhi standar keselamatan yang menempatkannya penambang dalam bahaya. Rupanya masyarakat itu sangat tertarik dengan cerita Kapten Kidd. Sejurus kemudian masyarakat itu pun melakukan gencatan senjata melawan penindasan. Kisah Kapten Kidd berawal dari peristiwa kerusuhan sipil dan akhirnya mengakibatkan Johanna menembak mati pemimpin kota. Sebut saja Omen yang hampir membunuh Kapten Kidd dan Johanna berhasil menyelamatkan Kapten Kidd. Tidak sampai di situ saja, pengawal Omen pun ikut turun tangan untuk menghabisi Johanna. Namun ia tertembak mati oleh salah satu bagian dari mereka sendiri. Salah satu bagian dari mereka yang sudah menyelamatkan Johanna akhirnya ikut bersama Kapten Kidd karena ia merupakan salah satu orang yang begitu tertarik dengan cerita Kapten Kidd. Setelah kejadian itu, Kapten Kidd dan Johanna bergabung dengan kereta wagon menuju kota dengan jalur keril. Sebelum berbelok, mereka pun menurunkan pemuda baik tadi. Kemudian pemuda itu memberikan Kapten Kidd sebuah pistol untuk berjaga-jaga karena tidak searah. Mereka mengambil arah yang berbeda untuk mencari keluarga Johanna yang masih hidup. Setibanya di rumah, ternyata orang tua Johanna telah meninggal. Johanna menemukan banyak bercak darah di rumahnya dan ia mengambil sebuah boneka kayu untuk bersamanya. Kemudian mereka berencana akan pergi ke rumah bibi dan paman dari Johanna. Selama perjalanan, gerobak Kapten Kidd mengalami kerusakan dan jatuh ke jurang. Kemudian Kapten Kidd menghancurkan dan meninggalkannya. Johanna dan Kapten Kidd terus berjalan kaki. Johanna yang masih sangat kecil itu tidak sanggup lagi berjalan. Apalagi mereka tidak memiliki air untuk diminumnya. Dan Johanna pun hampir ingin pingsan. Namun Kapten Kidd yang mungkin sudah menganggap Johanna itu adalah anaknya pun segera menggendongnya. Di tengah perjalanan, mereka disuguhkan badai sebelum mereka sampai bertemu suku Kiowa, suku yang dimana Johanna bisa mendapatkan kuda. Kapten Kidd dan Johanna akhirnya mencapai perkebunan bibi dan pamannya. Johanna yang mengetahui hal tersebut menolak dan tidak ingin dibawa pulang ke rumah pamannya. Bagaimanapun Kidd berpikir bahwa itu yang terbaik untuk Johanna karena dunia luar terlalu keras untuk anak seusianya. Sesampainya di sana, hal pertama yang diungkapkan oleh pamannya yaitu orang tua Johanna telah pindah ke desa perbukitan di mana tanah akan lebih murah di sana. Hal ini menyebabkan mereka terbunuh dalam serangan Kiowa. Sebenarnya Kapten Kidd enggan untuk meninggalkan Johanna bersama mereka. Kemudian Kapten Kidd kembali ke San Antonio. Ketika Kapten Kidd berkunjung ke rumah sahabat kecilnya, ia dapat banyak cerita dari sahabatnya itu bahwa istrinya Maria Luisa Betancourt Kidd meninggal karena penyakit kolera pada tahun 1865. Dia sangat menyesal saat itu. Ia merasa semuanya adalah karma saat ia berperang dan banyak membunuh dan menumpahkan darah lawan di sana. Sekarang Kapten Kidd tanpa keluarga, dia mengunjungi kuburan di mana istrinya dimakamkan. Dan dengan sedih Kapten Kidd meninggalkan cincin kawin dan liontin yang berisi fotonya pada nisan itu. Kapten Kidd kemudian berkendara kembali ke desa tempat dia meninggalkan Johanna, di mana dia terikat pada tiang. Bibi dan pamannya menjelaskan bahwa dia menolak untuk bekerja dan malah akan kabur. Kemudian Kidd memohon maaf atas hal itu. Dan setelah itu Kidd pun meminta izin untuk membawa Johanna kembali untuk berpetualang bersamanya. Bibi dan pamannya dengan enggan merestui mereka. Dalam sebuah epilog, Kidd membaca koran di mimbar lain dengan Johanna membantu efek suara dan menjanang nama baru.
Johanna Kid. Is this Johanna Kid? Ya, akhirnya kita udah berada di akhir cerita nih. Semoga kalian bisa mengerti dan suka dengan apa yang aku sampaikan. Aku Dadi Asa sebagai narator undur diri dulu. Dan bagi kalian yang masih punya banyak cadangan waktu, masih santai rebahan, dan punya banyak cemilan, lanjutin nonton video-video lainnya yang gak kalah seru guys. Dan kalian bisa request film apa yang kalian ingin kita ceritakan di kolom komentar di bawah ya. Dan satu lagi, jangan lupa berikan tanggapan kalian tentang film yang berjudul News of the World ini.